Oke, kita akan mulai pembahasan Sopel keempat TPS 2021. Kita akan mulai di bagian kunci jawabannya dulu. Saat rekam ya, nanti bisa dicek di video pembahasannya. Nih, silakan Taliba semuanya. Itu ada kunci jawabannya. Kelihatan semuanya untuk screen share-nya Taliba? Kelihatan, Ustaz. Ya, silakan. Balik lagi. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan cek soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Kita mulai soal nomor 1. Nah, di sini ada teks tentang BG watching ya. BG watching apa Bing watching ya? Bing watching ya, tentang bagaimana kondisi kita kurang tidur saat nonton video streaming atau video yang ada online-nya gitu. Kemudian di sini soal nomor 1, berdasarkan kalimat pertama paragraf kedua, jika seseorang mengalami kondisi kurang tidur, sistem kekebalan akan mengalami penurunan. Simpulan yang paling tepat adalah untuk soal nomor 1. Di sini Ustaz menggunakan pakai silogisme juga bisa sih. Kita coba di bagian mana ya? Silogisme. Jika seseorang kurang tidur, kemudian sistem kekebalannya akan menurun ya. Kita akan mulai. Jika seseorang kurang tidur, ada premisnya. Premis yang pertama adalah jika seseorang kurang tidur, dibalik ya. Jika seseorang menyaksikannya hingga larut malam, maka BG watching akan memunculkan kondisi kurang tidur. Ini Ustaz anggap ini P-nya. Kemudian Bing watching akan memunculkan kurang tidurnya adalah Q-nya. Maka untuk premis yang pertama adalah jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua adalah yang ditanya. Jika seseorang mengalami kondisi kurang tidur, maka sistem kekebalan tubuhnya akan mengalami penurunan gitu. Maka konklusinya atau kesimpulannya P maka R. P-nya apa? P-nya adalah jika dia menyaksikan hingga larut malam. Kemudian R-nya adalah sistem kekebalan tubuh akan mengalami penurunan. Maka ini bisa dikatakan sistem kekebalan tubuh akan mengalami penurunan jika Bing watching hingga larut malam. Jawabannya adalah B. Nah, yang di sini penarikan kesimpulan dengan menggunakan silogisme, Taliba semua. Itu soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor kedua, kita akan lihat berdasarkan kalimat yang bergaris bawah, jika tayangan lewat pelayanan video streaming tidak bisa menjadi pelepas stres, simpulan yang paling tepat adalah, kita lihat ya untuk kalimatnya, sebetulnya menyaksikan tayangan lewat video streaming bisa menjadi pelepas stres yang baik jika dilakukan secara tidak berlebihan. Nah, di sini kita akan mengambil penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus Tholen ya. Modus Tholen itu apa? Yang pertama, premis yang pertama ini adalah Ustadz ambil jika dilakukan secara tidak berlebihan, maka menyaksikan tayangan lewat video streaming bisa menjadi pelepas stres. Ini adalah pernyataan P maka Q. Kemudian untuk premis yang kedua, jika menyaksikan tayangan lewat video streaming tidak menjadi pelepas stres, maka ini negasinya, tidak menjadi pelepas stres. Kalau yang tadi kan menjadi pelepas stres,
Maka kesimpulannya adalah negasi P. P-nya apa? P-nya adalah ini ya. Jika dilakukan secara tidak berlebihan. Maka jawabannya adalah jika dilakukan secara berlebihan. Kita cari. Menyaksikan tayangan lewat pelayanan video streaming dilakukan secara berlebihan. Ini menyaksikannya. Jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal selanjutnya, nomor ketiga, hubungan kata imunitas dan kekebalan pada teks di atas dianalogikan dengan kata apa? Yang mana ya Talibah? Dari A sampai E, mana yang paling benar? Imunitas. Imunitas sama kekebalan sebenarnya padanan kata ya, padanan kata yang hampir sama gitu ya. Yang paling mendekati yang mana? Dapah sahlah. Nasya Raini, jawabannya mana? Yang mana Ala? Jawabannya adalah efektif dan manjur ya. Kemudian kata maksimal pada teks di atas bisa diganti dengan tidak lebih dari. Kemudian lawan kata resmi ilegal. Kemudian untuk soal nomor 6. Nomor 6 ini bentuk sederhana dari 727 dikali 729 ditambah 11 dikurang 728. Nah, kita lihat yang ininya. Ini kan besar ya. Kita ubah. 727 itu kan 728 dikurang 1. 729 itu 728 ditambah 1 ditambah 11 dikurang 728 kuadrat. Nah, ini kan selisih kuadrat ya. Berarti 728 kuadrat dikurang 1 ditambah 11 dikurang 728 kuadrat. Habis. 11 dikurang 1, 10. Nah, di sini ada soal yang salah. Ini harusnya koreksinya adalah dia O. Gitu ya. Itu huruf O ya. Kemudian kita akan melihat abjadnya. Abjad dari A, B, C, D-nya. Kalau K itu 11, nomor 7. K itu 11, M itu berapa? M 13. Kemudian O itu 15. Kemudian N ya. N itu 14. Kemudian di situ habis N, M ya. M itu 13. Kemudian habis KMN, ONM, O lagi ya. O itu 15. Kemudian setelah O, Q. Q itu atau Q 17. Kemudian habis Q, P lagi. P, bukan P lagi. P itu apa? P itu huruf ke-16. Kemudian setelah P, itu salah ya, bukan Q ya. Harus O. O-nya 15 ya. Maka deret selanjutnya apa? Nah, kita akan lihat menggunakan deret aritmetika. Deret atau larik. Nah, di sini kan ditambah 2. Di sini ditambah 2. Di sini kurang 1. Ini kurang 1 ya. Kemudian setelah ini tambah 2. Tambah 2. Kemudian kurang 1. Kurang 1. Nah, setelah dikurang, berarti ditambah ya. Ditambah jadi 17. 17 itu Q. Kemudian ditambah lagi QRS. Berarti 19 ya. 19 itu apa? S ya. Hasilnya adalah QS. Oke, nomor 7. Jawabannya adalah QS. Kemudian nomor 8 gimana? Ada yang bisa nggak? Nomor 8 itu dikali apa dijumlah apa ditambah? Tapi polanya nggak teratur ya Talibah, bener ya? Ada yang ketemu? Ala? Sahla Sofia? Nasiwa? Zalpa Fadia?
Oke, di sini termasuk cara yang berbeda daripada yang lain. Perhatikan ya, nomor 8. Ini cara yang cukup unik. Ini kan ada pola yang pertama ya, 7, 9, 9, 5 ya. Kemudian yang di ini kan dalamnya ya. 2, 1, 6, 2 ya. Benar ya? Ya, ini yang dicari kan? Iya. Nah, perhatikan yang angkanya yang sama, dicoret. Ini coret, 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 coret. Yang muncul 2 kali Tolibah. Paham? Kan 9 kan muncul 2 kali, benar nggak? Berarti hasilnya adalah sisanya 7, 5, 1, 6. Berarti ini 7, 5, 1, 6. Nah, kemudian pola yang kedua sama dia. 8, 4, 18. Kemudian ini 1, 7, 2, 5. Kemudian yang sama coret. Sama ini nggak ada ya? Ada yang sama, 1 ya? Oke. Berarti berapa? 8, 4 ya? 47, 25. 47, 25. Berarti yang untuk yang ketiga gimana? Berapa hasilnya? 31, 3176. Oke, ini 43, 42. Ini berapa? Kemudian 1762. Berarti yang sama 4. 4 sama 2. Kemudian 2 sama. Berarti 3176. Gitu, jawabannya adalah 3176. Berarti ini jawabannya D, 3176. Oke ya. Itu nomor 8. Kemudian untuk soal nomor 9 kita lihat. Nah, ini nomor 8 seperti ini. Kemudian nomor 9, kita coba nomor 9 ya. Warna hitam aja. P-nya adalah 1 per Q. Berarti P kali Q sama dengan 1. Kemudian Q ditambah 1 per Q. Berarti Q kuadrat plus 1. Kemudian P dikurang 1 per P. Berarti P kuadrat dikurang 1 ya. Kemudian ini dikalikan ya. Berarti 1 per Q, 1 per P, pusat pisah semuanya, Q kuadrat tambah 1. Kemudian P kuadrat kurang 1. Gitu. Nah, di sini kita ambil 1 per PQ, Q kuadrat kali P kuadrat dikurang Q kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 1. Kemudian di sini karena 1 per PQ 1, berarti ini kan 1 juga ya. Q kuadrat ditambah P dikurang 1. Maka hasilnya adalah P kuadrat min Q kuadrat. Jawabannya adalah B ya, nomor 9. Kemudian untuk soal nomor 10, satu lagi kita cukupkan sampai nomor 10. Nanti kita di pertemuan selanjutnya nomor 11 sampai 20. Kemudian untuk soal nomor 10, sebuah kelompok yang beranggotakan X orang diberi 2 pertanyaan A dan B. Sebanyak 20 orang menjawab pertanyaan A dan 36 orang menjawab pertanyaan B. Jika setiap orang menjawab setidaknya 1 pertanyaan, rentang X adalah, nah kita lihat rentang X ini kan bisa dibilang kalau salah satunya menjawab sedikitnya, berarti kan dia sedikitnya paling enggak minimal 36. Karena kan dia milih salah satu ya. Nah, paling tidak X-nya, X orangnya itu paling tidak ada 36 orang. Kemudian untuk yang maksimalnya tinggal dijumlahin aja. 20 ditambah 36. Berarti hasilnya 56. Itu untuk soal nomor 10, jawabannya E. Tolibah semuanya, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan Umay, kita tutup dengan doa.
Sahla Sofia, Ustadz minta bantuannya. Ada Sahla Sofia? Oke, Tat. Al-Jami istidadan. Musta'idan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, dari bala. Terima kasih, Ustaz. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih, Tat. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya.